Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Hai. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Fauzan Hilman Hamidi, NPM saya 1809101800506. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran dengan jurusan di Sastra Arab. Perkenalkan, nama saya Noval Zarif, saya dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran, angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Ferenita Lavia Darus dengan NPM 2301108100001 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan jurusan Perikanan. Perkenalkan, nama saya Francisca Melianti dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran angkatan 2017. Perkenalkan, nama saya Brigita Ringgi dengan NPM 1505180180155 dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran jurusan Agroteknologi. Halo teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari spirulina dan kandungan yang terdapat dalam spirulina. Oke, kita next. Untuk spirulina ini sendiri, nama lainnya adalah Cyanobacterium. Spirulina hidup di air tawar maupun air laut. Ukuran dari spirulina ini sendiri yaitu mikroskopis, jadi hanya bisa dilihat oleh alat yang bernama mikroskop. Kemudian, spirulina ini adalah alga hijau biru yang pigmen utamanya itu berwarna hijau dan berwarna biru. Berwarna hijau ini berasal dari yang namanya klorofil, kemudian yang biru ini berasal dari phycocyanin. Oke, teman-teman mungkin mau tahu kandungan apa saja yang ada di spirulina ini. Nah, diantaranya adalah air, protein, lemak, karbohidrat, serta abu. Kandungan-kandungan yang terdapat di spirulina ini dapat dimanfaatkan untuk hewan dan manusia yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya selanjutnya sesuai dengan topik dari kelompok kami. Manfaat yang pertama adalah sebagai pakan alami ikan. Jadi spirulina ini tuh dipakai dicampurin gitu ke bahan makanan ikan sekitar 0,5 sampai 1%. Nah, manfaatnya tuh apa? Jadi si ikan itu bisa jadi kelihatan lebih menarik sama warnanya jadinya lebih cerah. Dan yang kedua adalah bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti menormalkan kadar tekanan darah, membantu mengatasi anemia, mengatasi lemah otot dan lelah sebagai antioksidan dan sebagai antiinflamasi. Dan yang ketiga, sebagai bahan baku kimia untuk bidang medis. Maksudnya kayak gimana? Jadi di beberapa rumah sakit di negara-negara modern itu udah menggunakan spirulina untuk mendapatkan imunoglobin A dan imunoglobin B yang digunakan untuk menghambat pertumbuhan dari sel leukemia pada tubuh manusia. Dan yang keempat, manfaatnya sebagai penelitian biologi. Kayak spirulina itu mengandung banyak nutrisi yang lengkap kayak protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral, dan mengandung beberapa pigmen yang memiliki fungsi sebagai pewarnaan dan antioksidan. Dan yang terakhir, spirulina itu mengandung mikromineralnya bersama vitamin. Nah, itu bisa memperbaiki metabolisme yang ada di dalam tubuh dan daya tahan tubuh. Dan manfaat yang kelima adalah sebagai bahan kosmetik. Nah, yang pertama mencegah penuaan dini karena spirulina itu kaya akan fitonutrien dan karotenoid. Yang keduanya memiliki sifat antioksidan yang tinggi, dapat melindungi kulit dan tubuh dari radikal bebas. Dan manfaat yang kedua adalah membuat kulit lebih bercahaya karena si spirulina itu mengandung antioksidan yang tinggi dan itu dapat mencerahkan kulit. Dan yang ketiga sebagai detoksifikasi wajah. Yang keempat, menghilangkan jerawat karena spirulina itu memiliki sifat anti radang yang membantu mengurangi pembengkakan akibat jerawat dan mencegah munculnya kembali jerawat. Dan yang terakhir, sebagai mengencangkan kulit kendul karena spirulina itu mengandung asam amino yang baik untuk mendukung produksi kolagen kulit. Nah, si kolagen itu sendiri merupakan protein yang berfungsi menjaga elastisitas dan kekenyalan kulit. Di sini saya akan mencoba menerangkan apa manfaat spirulina dan apa kegunaannya pada benih-benih tertentu yang bisa digunakan oleh manusia. Dimulai dari kegunaan spirulina ini itu banyak sekali kegunaannya. Yang pertama, bisa menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Yang kedua, bisa menjaga oksidasi yang terjadi pada tubuh agar tetap stabil. Terus yang ketiga, meningkatkan imun tubuh yang bisa digunakan untuk melawan penyakit-penyakit tertentu. Gitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan spirulina untuk hewan, baik itu hewan ternak, hewan peliharaan maupun jenis perikanan. Jadi yang pertama, inti dari spirulina ini digunakan sebagai gizi tambahan, teman-teman. Jadi spirulina ini digunakan sebagai gizi tambahan. Fungsi untuk apa? Fungsi untuk menunjang hal-hal yang sekiranya masih belum didapatkan dari makanan utamanya. Seperti yang pertama adalah meningkatkan kekebalan tubuh dari hewan tersebut. Seperti pada ikan itu biasanya terjangkit bakteri Aeromonas. Bakteri Aeromonas itu muncul karena adanya luka pada ikan. Nah, spirulina ini fungsinya untuk mencegah hal tersebut dengan cara meningkatkan kekebalan dalam tubuh ikannya. Terus juga ada pada unggas, pada hewan peliharaan seperti anjing dan kucing itu juga bisa digunakan untuk meningkatkan kekebalan tubuhnya.
Selain itu, spirulina juga berfungsi sebagai mengurangi kadar logam berat yang terdapat pada tubuh hewan tersebut. Seperti pada ikan yang kita tangkap di sungai dan ingin dipelihara, itu tuh biasanya sudah sedikit tercemar oleh logam-logam berat yang diakibatkan oleh limbah-limbah yang terdapat pada sungai tersebut. Selanjutnya, selain mengurangi logam berat yang ada dalam tubuh, spirulina juga dapat memperbagus atau memperbaiki bulu dari unggas-unggasan atau hewan ternak atau hewan peliharaan seperti burung maupun ayam. Itu bagus, spirulina itu memberi gizi tambahan gitu, biar bulu-bulunya tuh tumbuh dengan sangat baik dan juga tidak mudah rontok. Begitupun dengan hewan-hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, spirulina ini juga bisa dijadikan sebagai gizi tambahan, yaitu agar kulit dari hewan peliharaan tersebut tetap sehat. Begitu teman-teman. Fungsi terakhir dari spirulina ini adalah mempercerah atau mempertajam warna-warna dari ikan-ikan hias, contohnya ikan koi, ikan mas, maupun ikan komet, ikan gapi, atau ikan cupang. Itu banyak banget tuh digunakan spirulina ini. Jadi bisa mempertajam lah, intinya itu mempertajam warna biar ikan hias kita terlihat lebih cantik gitu teman-teman. Nah, gimana sih cara penggunaannya untuk hewan? Penggunaan untuk hewan itu biasanya digunakan hanya 1-20 gram saja sekali kasih tuh. Biasanya cara penggunaannya dicampurkan dengan pakan utamanya teman-teman. Misalnya pada ikan tuh, pada cupang tuh biasanya pakai pelet. Kalau dari literatur yang saya baca dan juga saya pelajari di YouTube, yaitu ikan cupang tuh kan kadang makan pakai tubifex atau cacing yang merah itu, yang kecil-kecil berserabut gitu, itu pakai tubifex biasanya dicampurin. Biasanya jumlahnya kalau buat ikan itu 10 gram sebenarnya sudah cukup. Cuman lebih dari itu pun tidak masalah. Cuman mau bazir karena misalnya kalian kasih 10 gram sama kalian kasih 15 gram, itu efeknya sama aja. Jadi lebih baik memakai yang sesuai dengan standarnya aja dan dapat optimal gitu teman-teman. Dan biasanya digunakan buat benih juga bisa. Buat benih itu kurang lebih 4-6 gram benih ikan. Nah, untuk dipakai ke hewan lainnya disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhannya, dan sama caranya dengan cara mencampurkan dengan makanan utama. Paling berikut dari saya, sekian, terima kasih banyak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai potensi usaha dari spirulina. Seperti yang diketahui, spirulina sendiri memiliki banyak sekali manfaat dan juga kandungannya cukup baik, seperti protein yang tinggi, vitamin, dan juga antioksidan. Berbudidaya spirulina dirasa cukup menjanjikan, dikarenakan spirulina mulai banyak dilirik oleh masyarakat saat ini. Spirulina dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri kosmetik, makanan, jamu, maupun sebagai pakan ternak. Bagi dunia kosmetik, spirulina sudah tidak asing lagi, dikarenakan spirulina telah banyak dipakai sebagai salah satu kosmetik, yaitu sebagai masker. Bagi industri makanan, spirulina dapat digunakan sebagai suplemen atau vitamin, di mana untuk menjaga kekebalan sistem tubuh. Bagi hewan, spirulina dapat digunakan sebagai campuran pakan, dikarenakan manfaatnya yang cukup baik bagi hewan, ya dapat meningkatkan sistem kekebalan dan juga dapat mempercepat pertumbuhan dari hewan tersebut. Oleh karena itu, berbudidaya spirulina cukup menjanjikan